Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsira bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah SAW. Dihidangkan di sini hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Ahmad. Yang mendengar hadis ini Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan qala Rasulullah SAW. Rasulullah dalam membicarakan 10 pertama Zulhijjah, nanti juga akan dibicarakan hari Arafah. Baginda berpesan, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ilallah min hazil ayyam. Hari yang paling baik dilakukan amal salih di dalamnya adalah hari yang 10 ini. Dulu juga sudah pernah disebut, tapi disebut lagi, mudah-mudahan berkat ya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah? Kalau jihad macam mana? Mana yang afdal beramal di 10 pertama Zulhijjah dengan pergi perang di jalan Allah. Dalam hadis tentang perang disebut siapa yang berperang di jalan Allah walaupun sebentar saja. Katalah semenit atau kurang dari semenit. Dalam hadis itu dinyatakan dia layak masuk surga. Man jahada fi sabilillah fawaqanaka wajabat lahul jannah atau kama qala Rasul. Siapa yang berjihad di jalan Allah walaupun sebentar, selama memerah susu unta sekali perah. Orang dulu kan mengkonsumsi susu. Sekali perah susu itu katanya selama itu saja dia pergi perang, dapat surga. Subhanallah. Macam mana kalau jihad, kata sahabat, mana yang hebat pahala jihad dari pahala amal saleh di 10 pertama Zulhijjah? Kata Rasulullah, walal jihad. Jihad pun tidak dapat menandingi beramal di 10 pertama Zulhijjah ini. Kita sudah hari yang ke-8 sekarang kalau di negara kita ya, dan negara jiran juga. Kalau di Mekah sekarang udah hari ke-9 ya. Berarti kita ada 2 hari lagi. 3 hari lah dengan hari raya pertama. Beramal di 10 pertama Zulhijjah mengatasi jihad. Subhanallah. Mudah nak dapat jannah itu ya. Walal jihad. Jihad pun tidak bisa mengatasinya. Illa, ada illanya. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa malih falam yarji' min zalika bi syai'. Rawahul Bukhari wa Ahmad. Kecuali orang yang pergi perang, diangkutnya artinya sadonya ndale tinggal. Dan dia pergi perang bukan berwakil. Duitnya habis, dia mati syahid. Kalau itu tidak bisa dilawan kata Rasulullah. Hebat Rasulullah mendengar ya, menerangkannya ya. Subhanallah. Ada sahabat dulu yang mati di medan perang, ramai. Sahabat Nabi zaman dulu berebut nak pergi perang. Ibu bangga kalau anaknya pergi perang. Istri bangga kalau suaminya pergi perang. Karena kalau suami mati syahid, dia menjamin istrinya masuk surga. Orang yang mati syahid layak memberi syafaat. Kalau tak silap 60 atau 70 orang ahli keluarganya.
Orang yang mati syahid di antara keistimewaannya diberi prioritas untuk mensyafaatkan ahli keluarga, lupa 60 atau 70 orang. Nanti dicek lagi hadisnya. Jadi kalau ibu suka di anaknya pergi perang, suami si istri suka suaminya pergi perang. Subhanallah. Itu satu hadis ya. Di sini tidak diterangkan apa yang mau dilakukan. Cuma sebelum ini kita ada sebut hadisnya, banyakkala bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, ataupun istighfar, ataupun salawat Nabi, ataupun baca Quran. Di samping kita melakukan tugas-tugas rutin setiap hari ya. Satu hadis. Hadis kedua riwayat Imam Muslim dan Ahmad, an Qatadah radhiyallahu anhu. Yang meriwayatkan hadis ini Qatadah namanya. Tadi Abdullah bin Abbas. Jadi kita kenal nama-nama sahabat Nabi ya. Qatadah. Qatadah tidak ada orang kita nama Qatadah ya. Kalau ada kan bagus. Qatadah. Kalau Abbas ada, Abdullah ada. An Abi Qatadah, bukan Qatadah, ayahnya, ayah si Qatadah. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallam an shaumi yaumi Arafah. Nabi ditanya tentang puasa hari Arafah. Nabi menjelaskan, Rasulullah ditanya tentang fadilat keutamaan puasa Arafah, yukaffiru as-sanah al-madiyah wal baqiyah. Puasa di hari Arafah mengampunkan dosa 2 tahun, tahun lalu dan tahun sekarang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu dia ya. Ada juga tentang puasa di hari lain, yang jelasnya barangkali jemaah semuanya rata-rata puasa ya. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah puasa kita, siam dan qiyam kita. Baik, kemarin dibicarakan serba sedikit tentang cerita Nabi Ibrahim, karena cerita Nabi Ibrahim inilah tempat merujuk sunnah korban ya. Nah, sesudah puasa kita akan sholat, sudah sholat kita akan berkorban insya Allah. Nabi Ibrahim di ujung usia baru dapat anak. Ada doanya di sini, ayat nomor 100 surah As-Saffat halaman 449. Doa ini sepatutnya kita baca siang malam petang pagi. Suami baca, istri baca, anak baca, bapak baca, ibu baca, untuk mendapatkan ahli keluarga yang saleh. Kalau suami baca untuk mendapatkan istri yang salehah. Kalau istri baca untuk mendapatkan suami yang saleh. Kalau ayah ibu baca untuk mendapatkan anak yang saleh-salehah, cucu saleh-salehah. Doanya pendek sekali. Apa doanya? Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi, ayo sama-sama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim lah di ujung usianya belum ada anak, lalu berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kasihlah aku anak yang saleh. Ini boleh diaplikasikan untuk mendapatkan cucu yang salehah, ataupun pasangan hidup yang salehah. Rabbi habli minas salihin. Ayat berapa tadi? 100 surah As-Saffat. Surah As-Saffat ini sesudah surah Yasin. Surah Yasin, was-saffati saffa. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kasihlah saya limpah kurniamu, pemberianmu. Hab itu pemberian, limpah kurnia, keluarga yang saleh. Datang Nabi Ismail, dapat Nabi Ismail. Lah besar Nabi Ismail itu, falamma balagha mahu sa'ya, dah besar, dah bisa membantu bekerja, udah balik,
Qala ya bunayya, Nabi Ibrahim ngomong sama anaknya yang sudah besar tadi, inni ara fil manami anni azbahuk. Ayah tadi malam bermimpi nak menyembelih kau. Mimpi Nabi itu wahyu. Beda dengan mimpi kita ya. Mimpi Nabi itu wahyu. Nabi tidur dengan tak tidur sama. Kita kalau tidur offline, kalau Nabi online. Nggak ada off-nya doh. Kalau kita offline. Tapi kalau tidur malam hari dengan niat nak pergi sembahyang subuh besok, tidurnya itu ibadat walaupun offline. Itu bedanya ya. Orang yang tidur di malam hari, besok saya mau sholat di masjid. Contohnya masjid Muttaqin, masjid dagang. Walaupun dia offline, dia dikira beribadat. Lalu Nabi Ibrahim tadi bilang sama anaknya, inni ara, saya bermimpi fil manam, anni azbahuk, aku menyembelihmu nak. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu nak? Baannya yuang. Sendia docop, lian. Apa kata si anak? Qala ya abati, oh ayahku sayang, if'al ma tu'mar, lakukan. Itu wahyu itu. Subhanallah. Ini namanya tunduk dan patuh ya, taat setia. Taat setia akan perintah Allah. Subhanallah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Saya akan sabar ya. Lakukanlah. Subhanallah. Ayahnya patuh untuk menyembelih anaknya, anak siap untuk disembelih. Karena apa? Wahyu dari Allah. Wahyu Allah tuh tidak ada ruginya, tetap menguntungkan kita. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ya Ibrahim an saddaqta ru'ya. Dah direbahkan anaknya, dah disiapkan pisau, mau ditarik lagi. Betullah mimpimu itu, kata Allah kepada Nabi Ibrahim. Tetapi dalam ayat sesudahnya, ayat 107, wa fadainahu bizib'in azim, yang disembelih itu jadinya kambing. Tadi yang direbahkan anak. Otomatis zuka menjadi kambing. Itu hebatnya kekuasaan Allah ya. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Otomatis bertukar. Otomatis bertukar. Macam mana pertukarannya? Itu kerja Allah, tak usah ditanyalah. Tak usah subhanallah. Jadi sunnah itulah yang kita lakukan, kita umat Islam, dalam melaksanakan ibadah kurban. Subhanallah. Banyak ya. Kemarin kita cerita tentang Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Kemarin kita cerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Berarti setiap orang yang menghadap Ka'bah, setiap orang yang sholat di Ka'bah, dapat sama Nabi Ibrahim komisinya, dan Nabi Ismail. Begitulah kalau kita melakukan amal yang baik, kita membangun masjid, membangun musala, surau, membangun madrasah, panti asuhan dan lain sebagainya, membangun jalan. Subhanallah, kita akan mendapat komisi, diskon dari pahala baik yang kita lakukan. Kemudian kemarin kita sebut juga bahwa lahirnya Nabi Muhammad adalah berkat doa Nabi Ibrahim. Hebat ya. Kemarin dalam surah Al-Baqarah apa katanya? Rabbana wab'as fihim rasulam minhum. Ya Allah, kirimkanlah, utuskanlah. Ini pas baru dibangun Ka'bah itu, belum siap lagi. Nah Ibrahim angkat tangan, dia tahu itu tempat mustajab berdoa. Rabbana wab'as fihim rasulam minhum. Ya Allah, utuskanlah seorang rasul di kalangan mereka ini penduduk
Mekah, bangsa Arab. Nah, di sini diterangkan tugasnya. Nabi belum lahir lagi sudah ada tugas. Tugas ini juga tugas umat setiap orang. 3 ta kemarin ya. 3 ta istilahnya. Tilawah, yatlu alim ayatika. Tilawatul Quran. Tilawah, tugas nomor 1 tilawah. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitab. Ta'lim. Tilawah itu membaca, mempelajari, ta'lim mengajar. Berarti kalau kita wajib mengajar, belajar dulu. Macam mana dia mau mengajar kalau dia tak belajar? Ya, belajar itu wajib. Wa yu'allimuhumul kitab, bertaklim. Dalam bahasa kita pun taklim sudah dipakai ya. Kalau di Malaysia, di Brunei dipakai taklim. Taklimat katanya. Taklimat itu pemberitahuan, arahan. Muallim, kata-kata muallim satu kata akar dari taklim ini. Kalau orang belajar ilmu morfologi namanya, ilmu bahasa, ilmu sharaf, allama yu'allimu ta'liman, muallim. Ini kerja orang di pesantren ini. Tugas kedua mengajar. Mengajar wajib. Ada yang tak betul di rumah, perlakuan istri, perlakuan anak, wajib ketua keluarga, suami dan ayah membimbing anaknya. Dengan sahabat, dengan jiran, dengan masyarakat, wajib menyampaikan. Ta yang ketiga, wa yuzakkihim, tazkiyah. Tazkiyah mungkin belum menyerap dalam bahasa kita lagi, tapi sudah sering didengar. Tazkiyah, membersihkan diri. Kalau diri bapak bersih, senang sholat itu. Kalau diri bapak bersih, ringan langkahnya ke masjid. Kalau diri bapak bersih, ringan tangannya nak pegang Quran. Macam mana supaya kadang-kadang ada yang susah, yang ringan jadi berat, yang mudah jadi susah, yang manis jadi pahit. Patutnya yang pahit jadi manis. Ini yang manis jadi pahit sama dia. Karena 4 huruf Pak ya. D, O, S, A. 4 huruf inilah racun masyarakat dalam hidup ini. D, O, S, A. Bila orang itu bertazkiyah, membersihkan dirinya, artinya dia membersihkan daripada segala dosa dan noda. Karena dosa ini dalam satu catatan lebih 30 dampaknya dalam kehidupan. Dibahaskan oleh ulama ya, lebih 30 dampak kesan negatif dosa terhadap kehidupan, termasuk malas beribadat, tak dapat kemanisan beribadat, tak dapat khusyuknya salat, tak dapat manisnya tilawah. Subhanallah. Ada sahabat Nabi zaman dulu namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, saya khatam Quran seharusnya sekali berapa hari? Fikam aqra al-Quran ya Rasulullah, seharusnya saya khatam Quran sekali berapa hari? Kata Rasulullah, sebulan baiklah, sejus hari. Tidak mau sahabat ini anak muda ini, sebaya anak kita ini, sebaya Habib ini namanya Habib Pak ya. Habib itu artinya kekasih. Dia kekasih orang tuanya dan kekasih orang Islam juga insya Allah. Sekali berapa hari sepatutnya saya khatam Quran, kata sahabat tadi. Anak muda belia, muda remaja, kata Rasulullah sekali sebulan, artinya sejus hari. Wah, lama banget itu ya Rasulullah. Tidak puas gue, saya tidak puas kalau hanya sejus hari. Kata Rasulullah, oke, sekali 15 hari, sekali 20 hari dulu, sekali 20 hari, artinya 1 juz setengah 1 hari. Tidak mau juga dia, ya Rasulullah janganlah sekali 20 hari.
Kata Nabi Muhammad berapa? 15. Sekali 15 hari, atau artinya 2 juz sehari. Enggak mau juga. Dia desak lagi, ya Rasulullah, inni atiku afdhala min dzalik. Saya mampu melakukan lebih baik dari itu, jangan sekali 10 hari. Kata Rasulullah, sekali 15 hari. Sekali 5 hari. Enggak juga mau dia. Berarti pilihan pertama 30, 20, 15, 10, 5 hari, artinya 6 juz hari. Enggak mau juga. Tengok orang dulu ya. Enggak mau. Tapi dah sampai ke tahap 5 hari, Rasulullah diam saja. Fama rakhasali, no comment. Enggak ada komen lagi. Tapi hadis itu banyak. Ada satu hadis mengatakan pilihan pertama 40 hari. Maka ulama mengatakan kami sangat tidak setuju sekali kalau berlalu 40 hari tidak khatam Quran orang tuh, katanya. Ini kalau bicara tentang khatam Quran lah ya. Tadi apa? Yatlu alaihim ayatika tilawah. Kalau dicoba dapat Pak, insya Allah. Kalau dicoba dapat. Tidak dapat, mana yang dapat lah. Kalau tidak dapat tilawah per juz atau per khatam, berangsur-angsur lah mana yang dapat ya. Ataupun banyakkan suratul Ikhlas, ataupun banyakkan tasbih, tahmid dan tahlil, apalagi di 10 pertama Zulhijjah ini. Mudah-mudahan manfaat ya. Jadi penutup kita baca tasbih yang dulu pahalanya luar biasa Pak ya, mengampunkan dosa walaupun sebanyak buih di laut. Kalau dibaca 100 kali satu hari, kalau dibaca 100 sore, pagi, 100 petang, 200 satu hari, nanti dari kiamat Bapak yang paling banyak pahalanya, tidak bisa disaingi orang lain. Itu hadis sahih Pak ya. Jadi kita baca subhanallah bihamdi 100 penutup ini ya. Apalagi kita sekarang berada di hari Arafah, kalau mengikut hari di Mekah, Saudi Arabia. Subhanallah wa bihamdihi, 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 wa bihamdihi, subhanallah 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 wa bihamdihi,
subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, adada khalqi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Hadis itu menjanjikan siapa yang bertasbih subhanallah bihamdih sehari 100, dosanya akan diampuni Allah walaupun sebanyak buih di laut. Dan dibilang tadi masalah manusia dosa. Kalau orang itu tidak tahu dosanya, berarti berat dosanya itu. Dia bermasalah, dia tidak tahu masalahnya, berat. Tapi bagi Allah tidak ada yang berat kalau orang tuh mau menebus dosanya dengan amal soleh, terutama zikir. Mudah-mudahan jadi amalan kita Pak ya. Sambil pulang dari masjid ke rumah dapat 100, dapat 200. Sambil datang dapat 100, 200. Sambil duduk di toko, di kedai, di mana, di rumah, di restoran, di klinik, sambil masuk swalayan dapat 100 di situ. Tidak ada masalahnya. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdiri, berjalan, duduk dan berbaring pun bisa. Ada ayatnya dalam surah Ali Imran, kita disuruh berzikir dalam segala kondisi dan situasi, bukan hanya duduk saja. Berbaring pun bisa, berjalan pun bisa, olahraga pun bisa. Mudah-mudahan zikir kita selalu bernilai pada sisi Allah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa aghdina warḍa'na. Allahumma ja'alna minadz dzakirina lillahi katsiran wa dzakirat. Allahumma ja'alna minadz dzakirina lillahi katsiran wa dzakirat. Allahumma ja'alna minadz dzakirina lillahi katsiran wa dzakirat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Nas'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wal muhita mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha assalam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.